Betul Ustaz, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, masih ada usia dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka melalui wasilah atau sarana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua daripada kajian kita dan apa yang kita bahas dalam majlis ini mendapatkan curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak lupa mendoakan kepada yang hari ini wafat daripada golongan daripada pejabat di Wika Reality, yaitu Pak Agung Saladin, yang kita doakan semua, mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal ashab wal hadirin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dalam pembahasan kita mengenai siratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan kita, sosok yang paling kita cintai, sosok manusia idaman dan manusia panutan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suatu kejadian yang terjadi pada tahun keempat dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya ini kita juga sudah membahas beberapa hal mengenai Bi'r Ma'unah dan juga Ar-Raji', Yaumur Raji' dan yang lainnya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai Ijla' Bani Nadir, yaitu ada suatu golongan Yahudi yang tinggal di daerah atau di dalam atau di dekat daripada kota Madinah. Biar kita tahu dulu bahwa gambaran kota Madinah aslinya di sana ada penduduk asli, yaitu orang-orang yang disebut dengan Aus dan Khazraj. Dan juga ada orang-orang yang pendatang, yaitu dari golongan Yahudi. Tentunya golongan Yahudi tersebut mereka orang pendatang dari jauh, datangnya dari negeri Syam, karena mereka keturunannya bukan keturunan orang Arab. Darah mereka bukan darah Arab, tetapi darah Yahudi. Yahudi artinya kembali kepada Bani Israel. Bani Israel kembalinya kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Sedangkan orang-orang Arab yang ada di Mekah sekitarnya, di Jaziratul Arab, yang disebut dengan orang Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Artinya mereka suatu kabilah yang berbeda, tetapi mereka tinggal di kota Madinah. Ada beberapa keluarga besar atau disebut komplek besar dari golongan Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Salah satunya ada yang namanya Bani An-Nadir. Nanti ada lagi Bani Qainuqa. Dan ada lagi Bani, satu lagi siapa namanya lupa. Yaitu ada beberapa golongan Yahudi yang mana tujuan mereka aslinya pindah ke kota Madinah. Mereka melihat di kitab-kitab mereka bahwa Rasul akhir zaman, Rasul penutup para Rasul, itu akan berada di kota tersebut. Melalui kitab mereka, melalui daripada ilmu yang mereka dapatkan dari para nabi-nabi, tanda-tanda ciri-ciri kota yang Nabi akhir zaman akan tinggal adalah seperti yang ada pada kota Madinah Al-Munawwarah di saat itu. Maka mereka pun mengharap dengan harapan bahwa Nabi akhir zaman akan terlahir dari keturunan mereka, dari golongan mereka, karena kebanyakan nabi-nabi dari Bani Israel. Lalu ternyata ketika mereka mendapati Nabi akhir zaman yang terlahir di kota Mekah dan itu adalah dari keturunan orang Arab, mereka pun tidak mau dan menolak dakwah Rasul SAW. Tetapi ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah
akan disambut oleh orang-orang penduduk kota Madinah dan disanjung dan diikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di kota Madinah bukan semua 100% orang-orang menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dan golongan yang mereka ini merasa terusik dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya mereka itu sudah memiliki harapan untuk menjadi pemimpin daripada orang-orang Aus dan Khazraj, artinya dari kota Madinah. Tetapi ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan dilantik sebagai raja tadinya orang tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Ra'sul Munafiqin. Dia sudah mengharap dia akan menjadi pemimpin, mengharap untuk menjadi raja di saat itu. Ternyata datang Rasul, maka dia mau tidak mau dia ikut dengan mayoritas orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia takut pamornya, takut kedudukannya hilang atau dikucilkan oleh orang-orang, maka dia mengakui dengan lisannya bahwa dia memeluk Islam. Tetapi batinnya sangat membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di golongan Yahudi yang tadi kita bilang, kebanyakan dari orang-orang golongan Yahudi Khaybar, Nadir, Qainuqa, itu mereka kebanyakan menolak dakwah Rasulullah SAW. Artinya mereka tidak mau mengakui Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Padahal sering mereka berdebat dengan Nabi. Sering mereka berbicara dengan Rasulullah SAW bahwa aku ini adalah Nabi akhir zaman. Ada tanda-tanda kenabianku ada di dalam kitab kalian. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah ceritakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya sebagaimana orang-orang. Tetapi memang ada suatu, ya, salah satunya mungkin karena lantaran atau mendapatkan daripada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, lu'ina alladziina kafaru bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Artinya kebanyakan mayoritas orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Israel terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya terusir dari rahmat Allah. Artinya terusir dari rahmat Allah, mereka ini jauh daripada hidayah, sulit untuk mendapatkan hidayah, dan juga kebanyakan, bukan seluruhnya, kebanyakan dari mereka banyak yang suka bersilat lidah dan menipu. Banyak dari golongan itu di saat itu, dan itu kenyataan. Semua daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani apa namanya satu lagi, ada peperangan satu lagi, itu Yahudi yang ada tadinya ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah mengatakan, kalian mau memeluk Islam? Mereka bilang, tidak, kami dengan agama kami tidak memeluk Islam dan tidak mau mengikuti. Kata Rasulullah, silakan. Ya sudah, kita tinggal dengan damai. Sama-sama tinggal di kota Madinah, sama-sama berdagang di dalamnya, sama-sama mencari nafkah di dalamnya, sama-sama hidup di dalamnya. Kita hidup dengan damai. Ya, kita buat perjanjian damai, bahwa kita tidak akan memerangi kalian, kalian tidak memerangi kita. Dan bahkan kalau ada orang yang memerangi kalian, kami akan membantu kalian untuk melindungi kalian dan keluarga kalian. Perjanjian yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Tapi, apakah orang-orang Yahudi ini diam dan begitu saja? Tidak. Mereka selalu berbuat sesuatu, tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Tindakan-tindakan yang harus menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa akibat atau hasil daripada orang yang berkhianat itu tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ini yang terjadi pada kisah kita kali ini, yaitu Bani Nadir. Keluarga An-Nadir, itu salah satu keturunan orang Yahudi, kabilah besar, kaya, mereka punya uang, mereka punya rumah-rumah yang bagus, mereka punya ladang kurma yang begitu luas, mereka memiliki harta yang melimpah, mereka punya. Apa yang terjadi pada mereka? Rasul SAW suatu hari pernah datang dan bertujuan pergi ke mereka, Bani Nadir. Mereka memiliki perjanjian damai, tidak ada perang. Untuk apa? Untuk meminta bantuan dari mereka, memintakan diah. Diah itu artinya denda atau bayaran karena kejadian pembunuhan. Ya. Karena orang yang akan diminta itu dikenal oleh orang-orang Yahudi tersebut, dekat dengan mereka, dan mereka akrab dengan orang-orang tersebut.
Maka Rasulullah ingin melobi mereka, berbicara dengan mereka, agar mereka lah yang memintakan dia tersebut kepada orang-orang itu. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan beberapa sahabat yang lainnya datang kepada mereka, lalu mereka ini, Rasulullah duduk di teras suatu rumah. Ketika mereka melihat posisi Rasulullah berada di teras suatu rumah, kata mereka satu sama lain dari dalam rumah, mereka mengatakan, ini kesempatan emas. Apa kesempatan emas? Muhammad sedang berada duduk di situ, kita naik ke atas, bawa suatu batu besar, kita lemparkan langsung tepat di atas kepala dia, sehingga dia meninggal dan sudah selesai urusan dia. Kita nggak repot lagi ngurusin dia. La ilaha illallah. Itu ghadar namanya. Itu pembunuhan dan itu pengkhianatan daripada perjanjian yang mereka sudah janjikan kepada Rasul. Apakah mereka semua, kebanyakan dari mereka, ya setuju, ini kesempatan emas, kapan lagi ini bisa kita lakukan seperti ini. Adapun untuk menyerang secara jelas-jelas di depan Nabi, mereka tidak berani. Mereka ingin melakukan suatu penipuan dari belakang untuk membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada sebagian dari mereka yang mengatakan, jangan kalian lakukan. Kalau kalian lakukan seperti itu, maka pasti dia akan diberitahukan. Pasti dia akan tahu. Pasti ini akan merugikan kalian. Dan ini akan mengakibatkan perjanjian damai di antara kita putus. Dan berarti kita bisa-bisa dibunuh olehnya dan dia memiliki wewenang untuk hal tersebut. Apa yang terjadi? Mereka tetap, ini kesempatan emas, gak boleh dilewatkan. Pasti. Kemungkinan suksesnya mungkin di mata mereka 100% atau 90%. Mereka mulai bangun naik ke atas, bawa batu. Ketika mereka mulai bawa batu ke atas dan ingin melemparkan batu tersebut, mempersiapkan diri dan mencari waktu yang tepat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Jibril Alaihissalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang Yahudi udah niat mau membunuh, bangun dari tempat ini dan siapkan pasukanmu untuk menyerang kepada mereka. Maka Rasulullah SAW meletakkan ridaknya selendangnya beliau SAW diletakkan. Lalu beliau Rasulullah bangun. Biasanya orang sana kalau dia meletakkan selendangnya dan dia bangun berarti dia mau ada hajat sebentar bakal balik lagi. Ya, para sahabat pun, kenapa Rasulullah melakukan itu? Agar menyergap mereka. Betul, Rasulullah pergi ke sana, ke kota Madinah kembali, dan beliau kembali. Ketika mereka ini pada duduk, terasa bahwa Rasulullah terlambat, lama sekali. Udah kita jalan juga, karena mereka pulang. Rasulullah sudah datang dengan membawa pasukannya, dengan membawa orang-orangnya, dan menyergap daripada Bani Nadir, dan dikepung mereka. Dan Rasulullah mengucapkan dan mengatakan kepada mereka, Gala, an akhriju min baladi, faqad hamamtum bima hamamtum bih minal ghadr, waqad ajjaltukum 10, faman ru'iya ba'da dzalika dharabtu 'anhu. Kata Rasulullah, kalian sudah mengkhianati, kalian sudah melakukan ini dan ini. Betul, mereka juga mengakui bahwa benar, mereka sudah berniatan dan bertujuan untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, saya kasih waktu 10 hari. Kalian keluar dari tempat ini. Kami tidak mau kalian tinggal di sini. Bawa apa saja yang kalian mau bawa, keluarga kalian, anak kalian, semua harta kalian pun dibawa, terserah. Pokoknya kalian tidak tinggal lagi di sini. Akhirnya mereka ketakutan. Ketika mereka melihat bahwa Rasulullah serius seperti itu, mereka pun mulai bersiap-siap. Siap-siap untuk berpindah, bawa barang-barangnya. Tidak lama, selang berapa hari, ketika mereka masih dalam persiapan, datang Abdullah bin Ubay. Yang kita sebut tadi, yaitu Rasul Munafikin. Orang yang munafik. Artinya munafik di sini, munafik dia itu lisannya mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul, tapi hatinya membenci Rasulullah SAW, dan dia orang yang kafir, artinya tidak beriman kepada Allah dengan nas Al-Quran. Dari Al-Quran disebutkan hal tersebut. Lalu, apa yang dia katakan kepada orang Yahudi? Kalian mau kemana? Kami akan pergi. Kalau enggak, kami bisa dibantai, dibunuh semuanya. Tetapi masih diberi kesempatan untuk kita pergi. Kita akan siap-siap untuk pergi. Kata Abdullah bin Ubay, jangan. Kalian ini kuat, kalian ini punya senjata, kalian ini kaya, kalian ini mampu mengalahkannya. Kalaupun kalian diserang, saya siap. Saya punya 2000 pasukan yang siap membantu kalian di sini.
mereka dengar ucapan seperti itu, berarti mereka punya tangan dong di dalam, bisa mengalahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengira seperti itu. Ternyata ketika mereka itu udah, mereka nggak jadi, udah kami tidak jadi keluar, kami tidak akan keluar. Kalau engkau mau serang wahai Muhammad, silakan untuk menyerang kami. Dan mereka mempersiapkan diri untuk berperang. Kata Rasulullah, oh, kalau begitu kami akan kepung kalian. Dikepung mereka. Setelah beberapa hari, Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada mereka keseriusan Rasulullah. Ketika mereka ingin sampai, pasukan Rasul ingin sampai kepada pintu gerbang untuk memudahkan jalan, itu banyak pohon-pohon kurma. Banyak sekali menghalangi jalur daripada pasukan Nabi untuk datang karena jalannya sempit. Maka Rasulullah mulai menebangi pohon-pohon kurma yang ada di sekitar jalan tersebut. Dan bahkan dibakar, ya, sisa-sisa pohonnya dibakar untuk memudahkan jalan Nabi SAW sampai kepada gerbang pintu daripada benteng mereka. Karena Bani Nadir ini bukan rumah doang, bukan kampung biasa, tetapi mereka punya benteng, ada gerbangnya, bisa ditutup, ya, bukan karena orang-orang Yahudi itu terkenal, mereka itu bukan seperti orang yang ada di kota Madinah, tinggalnya biasa saja, terbuka. Nah, biasa aja kalau mereka ada serangan dari musuh ya mereka lawan begitu aja. Kalau orang-orang Yahudi itu kebiasaannya mereka membuat benteng besar untuk melindungi diri mereka, ketakutan mereka dalam kehidupan dan keadaan mereka. Bentengnya tinggi dan besar, sulit untuk ditembus begitu saja. Maka Rasulullah SAW mulai memotong daripada kurma-kurma tersebut. Apa yang terjadi? Mereka komplain kepada Nabi. Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah orang yang selalu menjaga kelestarian, menjaga daripada makhluk hidup? Apa salahnya kurma sehingga engkau memotong-motong pohon kurma tersebut dan membakarnya? Nah, mereka ini mau membunuh Nabi. Terus protesnya kepada Nabi, kenapa engkau membunuh dan memotong daripada pohon kurma? So, lihat bagaimana anehnya mereka. Ya, mereka lebih parah. Sedangkan Rasulullah hanya menebang pohon, tetapi karena mereka tahu sosok Nabi Muhammad SAW, tahu bahwa Rasulullah orangnya lembut, bahwa Rasulullah orangnya cinta dengan tanaman, suka dengan yang namanya orang-orang membuat tanaman mereka dan memakmurkan daripada hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang. Rasulullah suka hal tersebut dan melarang orang-orang untuk menebang daripada pohon-pohon mereka begitu saja tanpa ada alasan yang tepat. Artinya kelestarian tanaman, lingkungan, itu Rasulullah menjaga. Mereka tahu itu dari Rasulullah SAW. Karena itu mereka berani komplain kepada Nabi. Mereka mengatakan, kenapa engkau potong? Apa salahnya kurma tersebut? Tetapi di balik hal tersebut ada hikmahnya. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Apa yang kalian lakukan daripada menebang pohon, ya, pohon-pohon kurma tersebut, atau kalian biarkan, maka semua hal tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, direstui oleh Allah, tidak salah perbuatanmu baik dan perbuatanmu tepat. Apa yang terjadi ketika mereka melihat keseriusan dan juga hal tersebut membuat mereka ketakutan. Ketika mereka melihat sosok Nabi yang biasanya lembut, yang biasanya pohon tidak dipotong, ini malah dipotong, dibakar, mereka ketakutan. Mereka khawatir mereka akan dipenggal satu persatu dan dibakar jasad mereka. Ketakutan dalam hati mereka timbul karena perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, wah Muhammad, kami menyerah, kami rela dengan perjanjianmu yang pertama. Perjanjianmu pertama apa? Bahwa kami akan pergi, bawa harta. Kata Rasulullah, kalau sekarang perjanjiannya sudah berbeda. Kalian sudah saya kasih kesempatan 10 hari untuk persiapan dan untuk mengambil harta kalian, kalian tidak mau. Kalau sekarang, kalau kalian mau menerima perjanjiannya untuk pergi, boleh. Kalian pergi dari tempat ini hanya bawa nyawa kalian. Apa harta nggak dibawa? Boleh bawa harta. Lihat Rasulullah SAW. Bagaimana lembutnya Rasulullah. Walaupun mereka sudah berkhianat seperti itu, kata Rasulullah, dan boleh kalian membawa harta secukupnya ontak kalian. Kalau ontak banyak, bisa bawa emas, bisa bawa, tapi kan nggak bisa bawa banyak sekali. Ya, tidak bisa bawa dengan, tidak boleh membawa misalnya dengan gerobak atau kereta, tidak boleh.
hanya secukupnya onta. Kalian taruh di onta, secukupnya kalian bawa, itu hartanya tidak apa-apa kalian bawa. Selain itu, tidak boleh kalian bawa. Taruh semuanya. Subhanallah. Rasul SAW dengan kelembutannya, Rasulullah bisa saja mengatakan tidak bisa. Kalian, saya akan perang dan saya akan bunuh kalian, pembesar-pembesar kalian, dan juga saya akan jadikan tawanan daripada istri-istri dan anak-anak kalian, saya jadikan budak sahaya. Itu bisa saja terjadi. Rasulullah bisa melakukan hal tersebut. Kuat di saat itu. Memiliki pasukan. Dan mereka sudah berkhianat. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah rahmah. Rahmatul muhdah. Beliau tidak sembarangan. Bukan orang haus darah. Bukan orang yang tujuannya ingin membantai orang. Ingin membunuh. Atau emosi, terbawa emosi. Karena mereka telah melakukan ini dan itu. Sudah, langsung saja begitu. Tidak. Beliau tidak mengambil keputusan kecuali memang itu adalah yang paling afdal, yang paling aslah, yang paling manfaat untuk mereka dan untuk orang-orang muslimin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, pergi kalian, nggak apa-apa. Bawa harta secukup ontak kalian, yang lain kalian tinggalkan. Benar. Mereka diberikan waktu oleh Rasulullah SAW, 1 hari atau berapa waktu, mereka pun pergi. Semuanya. Saking kesalnya mereka, bahwa mereka tidak bisa membawa barang-barang yang besar, sebagian dari mereka ada yang memecahkan rumah-rumah mereka. Fondasi rumah mereka pecahkan. Kenapa? Biar kalau ada orang muslim datang ke sini, biar rubuh tuh rumahnya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim. Nah, mereka merusak rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Mereka mau capek-capek, kenapa? Karena keselnya mereka. Itulah yang terjadi. Setelah itu mereka pun berpindah. Kemana mereka pindah? Ada yang pergi ke negeri Syam, ada yang ke Yaman, ada yang kemana. Mereka terpecah dan tersebar di penjuru dunia. Mereka tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW bisa. Karena mereka mau menerima daripada perjanjian yang Rasulullah sudah sampaikan kepada mereka. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu adalah janji dari Allah. Ini pertama, bahwa ketika mereka sudah berniat untuk berkhianat kepada Rasulullah, Allah beritahukan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah adalah ya satu-satunya yang menjagamu dari orang-orang. Maka tidak ada siapapun orang yang bisa membunuh Rasulullah SAW. Tidak bisa. Bahkan setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang berjaga ketika Rasulullah ingin perang. Itu biasanya ada orang berjaga di campnya Nabi SAW, kemahnya Rasulullah, tempat Rasulullah menginap. Kata Rasulullah, pulang kalian, pergilah ke tempat kalian masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga. Artinya Rasulullah terjaga. Di saat itu, yang mana orang-orang Yahudi sudah meyakini bahwa ketepatan dan kemampuan mereka untuk membunuh Rasulullah bisa hampir 100% bisa membunuh Nabi, tetapi disia-siakan hanya dengan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau mendapatkan wahyu dan bantuan dan juga penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum daripada memotong pohon, menebang pohon-pohon yang bermanfaat padahal, yaitu seperti kurma dan pohon-pohon yang berbuah, itu boleh atau tidak untuk peperangan. Dari sini para ulama berdebat. Mereka mengatakan, dan itu yang diambil kebanyakan dan mayoritas ulama, bahwa mengenai memotong, menebang, atau merusak daripada pohon, atau hutan, atau suatu tempat, itu aslinya tidak boleh. Tetapi bisa, boleh saja, kalau memang ada maslahat, ada keuntungan untuk pasukan orang-orang muslim, untuk pasukan kita, untuk bisa memerangi dan memenangkan keadaan. Tetapi perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW tidak memotong semua daripada kebun kurma mereka, hanya sebagian saja. Dan itu juga untuk maslahat. Aslinya beliau tidak suka hal tersebut. Tetapi beliau melakukannya untuk beberapa maslahat. Pertama, untuk membuka jalan. Kedua, untuk menakut-nakuti mereka bahwa Rasulullah sangat serius dalam urusan ini. Dan beliau tidak akan kembali, dan beliau akan terus menyerang mereka sampai mereka menyerah. Itu salah satu taktik dalam peperangan yang Rasulullah SAW lakukan di saat itu. Makanya terjadilah perdebatan antar para ulama mengenai apakah boleh seseorang menebang daripada pohon-pohon yang ada,
Adapun kebanyakan dari mereka mengatakan tidak boleh kalau seandainya tidak ada maslahat, maka jangan ditebang, jangan dipotong. Karena apa? Karena ketika kita sudah memenangkan daripada peperangan, hal tersebut bisa jadi manfaat. Bisa dipakai untuk orang-orang yang susah bisa makan dari situ. Daripada menanamnya kembali dari awal, akan mengambil waktu dan merugikan. Maka itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengambil suatu maslahat dalam suatu kejadian, bukan begitu saja, dan bukan bombardir atau membunuh atau menghancurkan semua yang ada, tidak. Tetapi beliau hanya menitik beratkan kepada sesuatu yang ada manfaat dan maslahat dalam peperangan tersebut. Dan pelajaran yang lain bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwa harta, ya tadi kita belum ceritakan, bahwa harta yang diperoleh, tentu orang-orang Yahudi orang-orang yang kaya raya, banyak uangnya, emasnya ada, ya kata Rasulullah, bawa semuanya kecuali hartanya dari kalian, yaitu alat-alat perang tidak boleh dibawa, dan yang boleh dibawa hanya secukupnya pembawaan daripada onta. Tapi sisanya begitu banyak. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengambil harta tersebut, yaitu disebut dalam ilmu fikih atau ilmu syariat Islam, itu namanya harta fai. Dalam ilmu syariat itu ada harta ghanimah. Ghanimah rampasan perang. Ada harta namanya fai. Fai itu adalah suatu rampasan yang terjadi, harta yang diperoleh diakibatkan perang tetapi tidak sampai baku hantam. Hanya dalam menghadap-hadapan dengan musuh dan mereka menyerah. Maka ini namanya fai. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khairin wala rikabin ila akhiril ayat. Ya, dalam surat Al-Hasyr kejadian ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Artinya harta tersebut adalah harta fai. Fai di sini apa hukumnya? Harta fai itu adalah seorang hakim, seorang pemimpin di saat itu akan membagikan harta tersebut sesuai dengan maslahat umat di saat itu. Yaitu pada saat itu, kita tahu semua, orang-orang muhajir yang pindah ke kota Madinah itu nggak punya rumah, nggak punya harta. Bahkan banyak dari mereka, bukan banyak, semuanya numpang di rumahnya orang-orang Ansar, orang-orang penghuni dari kota Madinah, dan merepotkan mereka secara zahir. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW membagikan harta-harta tersebut kepada semua orang-orang muhajir. Orang-orang muhajirin semua dibagi. Ini fulan dapat sekian persen, fulan dapatnya sekian persen, fulan. Orang Ansar, karena mereka kebanyakan mayoritas mampu dan kaya, punya tempat tinggal, punya ini, Rasulullah tidak kasih kecuali 2 orang dari Ansar, dari golongan Ansar, karena memang diketahui bahwa mereka miskin. Maka Rasulullah berikan juga ini orang walaupun dari golongan Ansar, tapi dia orang yang miskin, maka diberikan. Tujuannya agar tidak menjadi dulatan bainal aghniya minkum. Tidak diputarbalikkan itu harta hanya pada orang-orang kaya saja. Orang miskin nggak kaya-kaya gara-gara hanya dimonopoli, namanya kan bahasa kita, dimonopoli oleh orang-orang kaya. Dan ini siasatnya orang-orang Yahudi yang ada sekarang, Pak. Ya, orang-orang yang ada sekarang ini kebanyakan dari Yahudi atau yang lainnya. Ya, mereka suka memonopoli daripada harta. Semuanya berkeliling kepada orang kaya, dari kaya ke kaya lagi, dari orang kaya ke kaya. Yang orang miskin dapatnya apa? Dapatnya gajian, pegawai, itu aja udah jatahnya segitu. Udah jelas. Buat yang lain yang terbuka, buat yang lainnya. Kejadian yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Maka itu diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Harta. Ya, ayatnya itu pada surat Al-Hasyr ayat 6 sampai ayat 7. Ma'afa Allahu ala rasulihi minhum fama ujaftum alaihi min khairin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusula ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahli qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatam wal masakin wa ibnis sabil. Allah sudah bagi-bagikan itu untuk siapa? Untuk Allah, yaitu untuk di jalan Allah. Walir rasul walidil qurba, orang-orang kerabatnya Nabi, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan untuk orang-orang yang di jalan, artinya yang membutuhkan di jalan mereka, la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta daripada peperangan ini tidak menjadi hanya kepada orang-orang yang ikut perang saja, yang artinya ikut perang berarti dia punya penghasilan, hanya dia aja yang dapatin uang. Nah, yang orang-orang yang ikut perang itu punya jatah, yaitu namanya ghanimah.
Ketika dia perang, hantam dengan musuh, ada jatah mereka dari harta perang tersebut. Tapi kalau dia itu tidak, ya bukan seperti itu namanya fai, maka Rasul ataupun para pemimpin setelahnya, mereka lah yang membagikan, ini untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang yang untuk kepada dibagikan agar tidak dimonopoli harta tersebut hanya kepada orang-orang yang kaya saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat yang begitu sempurna sehingga bahkan pembagian harta dan yang lainnya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan bagikan. Ya. Bahkan harta seperti harta waris Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jatah setiap orang masing-masing. Dan semuanya memiliki hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, yang mengandung manfaat untuk umat dan maslahat untuk semuanya. Ya. Ini pembahasan yang kita bahas mengenai kejadian Bani Qainuqa Bani An-Nadhir. Satu pelajaran lagi yang kita bisa ambil dari kejadian ini, bahwa di setiap zaman, di setiap waktu, ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti orang munafik. Tadi kita ceritakan bahwa Abdullah bin Ubay mengatakan kepada orang Yahudi, "Wahai kalian, tenang saja, jangan mau kalian pergi." Tetapi setelah mereka pergi, mereka tidak mau membantu sama sekali. Takut, mereka pun ketakutan. Abdullah bin Ubay tidak berani. Padahal dia sangat greget dan sangat nafsu untuk melakukan hal tersebut, ingin membunuh Rasulullah, tetapi nyalinya dan keberaniannya tidak membuat dia bisa bergerak untuk hal tersebut. Dan Rasulullah selalu mengawasi pergerakannya. Ya, karena Rasulullah tahu, Rasulullah selalu waspada, bukan orang yang gampang untuk dibohongi seperti itu saja. Pergerakan daripada orang-orang munafik, orang-orang yang bergerak di belakang Nabi SAW itu Rasulullah pantau. Makanya mereka nggak berani berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Bahwa di setiap zaman, di setiap waktu. Kalau ini di masa-masa kenabian, di masa Rasul, ada orang-orang yang mengucapkan Islam, tetapi hatinya mengingkari. Saya tidak mengatakan kepada orang-orang yang hatinya Islam, tapi ada sifat-sifat kemunafikan. Karena memang munafik itu ada dua jenis. Perlu kita pahami dengan baik. Munafik itu ada yang dia Muslim. Artinya Muslim, dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir. Semuanya dia beriman. Tetapi dia memiliki sifat kemunafikan. Seperti apa? Misalnya dia berkhianat, dia berbohong, dia suka kalau bermusuhan, dia berlebihan dalam bermusuhan. Sifat-sifat kemunafikan ada, tapi dia Muslim. Tapi ada orang-orang. Ya. Dan ini bukan berarti untuk kita mengecam fulan yang begitu dan si fulan yang begitu, bukan. Tetapi ini agar kita tahu dan waspada. Kita sadar bahwa yang namanya manusia jangan tertipu dengan zahirnya, tetapi kewaspadaan harus kita jaga. Ya, khususnya kalau mengenai maslahat untuk umumnya orang-orang Muslim. Yaitu orang-orang munafik di situ, itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya, mereka tidak datang. Dan mereka mengkhianati orang-orang Yahudi di saat itu. Ya, dan itu akan terjadi di setiap zaman. Dan mereka ini selalu hati mereka dan gerak-gerik mereka cenderung dan pro terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berjalan di jalannya orang Yahudi. Itu di setiap zaman. Jadi jangan heran kalau ada di zaman kita Muslim statusnya, tapi perbuatannya, kegiatannya, keadaannya dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang tidak Muslim hampir sama, bahkan lebih parah mungkin dari mereka. Itu jangan heran. Karena di zaman Nabi saja ada yang seperti itu. Di zaman Nabi ada orang-orang yang menunjukkan saya Islam. Takut dari statusnya karena tidak berani dia mengungkapkan. Ya. Tetapi dalam hatinya mengiyakan apa yang dibawa orang-orang yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan moral Islam. Bertentangan dengan akhlak Islam, dia bawa. Dan dia bela-bela itu. Kenapa? Bukan karena iman, karena Islam, tetapi karena ada sesuatu penyakit di dalam hati. Fi qulubihim marad, kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahumullahu marada. Tambah penyakit tersebut karena mereka hakikatnya mengingkari kenabian, hakikatnya mengingkari apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita kutip, kita ambil dari suatu kisah dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Lihat ya, betapa indahnya, betapa lembutnya muamalah Rasulullah kepada mereka, hanya diusir saja.
Walaupun nanti ada kejadian dengan orang-orang Yahudi yang lain dibantai dan dibunuh. Kebanyakan yang laki-laki dewasa dari mereka dibunuh. Kenapa? Karena pengkhianatannya bukan lagi level seperti mereka. Padahal ini pengkhianatannya level tinggi, yaitu ingin membunuh langsung Rasulullah SAW. Tapi hal tersebut masih bersangkut paut dengan pribadi beliau. Beliau masih memaafkan mereka dan membiarkan mereka. Tapi ada lagi kejadian yang lebih parah, sehingga Rasulullah memutuskan dengan putusan yang sangat berat kepada mereka. Dan hal tersebut tentunya di dalamnya banyak maslahat untuk orang-orang muslimin dan maslahat juga untuk orang-orang Yahudi tersebut mengharap. Rasulullah masih mengharap mereka mungkin akan beriman. Mungkin ada yang bertanya, apakah itu total orang-orang Yahudi semuanya itu nggak ada yang beriman? Jawabannya tidak ada. Ada dari golongan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi kalau bisa dikata hanya bisa dihitung jari aja orang-orang sedikit, tidak banyak. Ya, tetapi mayoritas dari mereka, dari pembesar-pembesar mereka, kebanyakan tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini membuat kita mengambil pelajaran satu lagi juga apa? Yaitu jangan heran kalau engkau tulus, engkau baik kepada semua orang, ternyata ada orang yang menipu, ternyata ada orang yang berkhianat. Itu jangan heran. Oh, kenapa jangan heran? Berarti biarin aja, bagus. Bukan. Tidak ada yang menyukai penipuan dan tidak ada yang menyetujui daripada penipuan tersebut. Tetapi modal hati kita, modal muamalat kita, bahwa Nabi Muhammad yang orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling adil. Dan orang Yahudi itu pun di saat itu tahu bahwa Rasulullah adil, orang yang baik. Tapi pengkhianatan tetap terjadi. Ini sebagai pelajaran kepada kita. Kalau kita ikhlas kepada siapapun daripada orang, lalu kita melihat suatu pengkhianatan, jangan heran. Rasulullah saja dikhianati yang lebih mulia dari saya dan lebih baik muamalatnya dan lebih sopan. Bagaimana saya? Dan Rasulullah, walaupun dikhianati seperti itu, beliau tidak marah untuk pribadi beliau, tetapi marahnya beliau untuk maslahat orang-orang muslimin. Maka saya sebagai seorang muslim yang ingin meneladani Nabi Muhammad, lebih harus bisa mengikuti daripada jejaknya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat adanya pengkhianatan, adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian, pertama kita tidak terlalu heran, tahu bahwa hal tersebut bisa terjadi pada manusia. Lalu kita juga tidak terbawa emosi untuk melakukan pembalasan yang keluar dari batas yang adil, keluar dari batas sesuatu yang tidak baik, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan daripada pelajaran atau pembahasan yang kita bahas sekarang ini. Ya, mudah-mudahan membawa pelajaran untuk kita dan lebih menggambarkan bagaimana sosok mulia dan agungnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bertindak, bagaimana beliau bermuamalat dengan musuh, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang munafik yang beliau tahu ciri-ciri mereka, tahu karakter mereka. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik, tidak pernah Rasulullah katakan. Padahal munafiknya ini level tertinggi. Tahu munafik level tertinggi seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu munafik tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay? Setelah wafat, karena wafatnya di zaman Nabi SAW. Apa yang terjadi? Anaknya, seorang yang beriman, dikubur. Rasulullah masih mengharap barangkali ini orang dengan dia itu mengucap la ilaha illallah secara lisannya, barangkali bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak percaya akan kenabian, walaupun dia berkhianat kepadaku. Rasulullah menguburkan dia. Rasulullah mensolati jenazahnya. Padahal Rasulullah tahu, belum ada larangan dari Allah. Turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. La tusalli ala ahadin minhum mata wala taqum ala qabrih. Jangan engkau salati mereka dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Ini orang yang sudah jelas diberitahukan oleh Allah. Adapun kita kepada orang-orang yang lain, kita nggak tahu yaitu munafik atau tidak, menyimpan lisannya mengatakan Islam atau tidak, itu kita hukumi secara zahir. Al-Islam yahkumu bil-zahir, kita hukumi secara zahir. Mudah-mudahan semua ini bisa membuat bekal dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita dan lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin jika ada pertanyaan, ya khususnya mengenai
keadaan atau pelajaran yang kita sampaikan atau yang lainnya, maka silahkan dan saya kembalikan kepada moderatornya. Pak Jatmiko, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Silahkan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Masih menyimak aja? Masya Allah. Masya Allah. Belum ada Ustadz kayaknya. Pak Nabhan nggak kelihatan nih. Sibuk sepertinya. Iya, kayaknya sibuk terus ini Ustadz. Masya Allah. Ya, gimana? Saya Pak Ustadz. Silakan. Pak Satria Budi. Iya. Silakan ya. Pak. Silakan Pak. Ya. Saya pernah dengar kajian Pak Ustadz tadi dari guru saya. Hampir-hampir Rasulullah tuh hampir-hampir mau menyolati Abdullah bin Ubay tadi. Bahkan katanya bajunya Rasulullah itu diminta anaknya untuk jadikan kain kafan si bapaknya yang munafik tadi. Nah, kalau sampai Sayyidina Umar itu sampai nahan Nabi pokoknya jangan sampai disolatin karena dia munafik, tapi Nabi tetap positif terus karena belum ada larangan sampai tadi disebutkan ada larangan. Nah, kan Nabi sangat positif sampai bahkan orang yang sudah cap yang jahat gitu ya tetap mau disolati. Nah, kalau kita sendiri misalnya memang saya pernah ketipu dan keluarga saya pernah ketipu itu nggak bisa mengikuti sampai mengikhlaskan atau kecewanya terlalu lama terus seolah-olah pengen membalas. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nanti ditipu gitu, yang paling standar tuh gimana? Membalasnya penipu. Ya. Tentunya kan kita tahu semua bahwa sifat mulia Rasulullah SAW untuk tidak membalas itu sifat yang tinggi. Kadang kita pengen meneladani hal tersebut tapi mungkin masih berat ya, masih merasa, aduh gimana caranya ini kok bisa kita memaafkan padahal dia standar paling ringannya adalah tidak membalas perbuatan jelek dengan kejelekan. Itu standar. Kalau ketidakikhlasan dalam hati, kekesalan dalam hati, itu urusan yang memang bisa ataupun sesuatu yang tergantung kita bagaimana muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan kita termasuk kelewat batas? Ketika kita mengambil lebih daripada haknya kita. Haknya kita yang harusnya kita bisa ambil, oh ini nggak ada urusan hak sama sekali, ini cuman kekesalan aja. Dia dulu pernah begini, tapi kita juga nggak bisa mengambil. Tapi saya akan balas. Kadang-kadang kan orang kalau udah kesel, ya kita lihat itu ke dalam dunia nyata kita, kalau udah kesel kepada seseorang, bahkan kesel kepada anaknya, kesel kepada istrinya, kesel kepada keluarganya, ini gimana? Apa urusan mereka dengan kesalahanmu? Rasulullah SAW menghormati anaknya Abdullah bin Ubay, anaknya namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay. Itu dihormati oleh Rasulullah karena tahu dia beriman. Ya, tidak mengungkit-ungkit daripada perbuatan ayahnya, tidak menyebut-nyebut hal tersebut, tidak menceritakan unek-uneknya kepada orang-orang, itu sudah cukup. Tapi kalau engkau bisa memaafkan dan berbuat dan membalas yang dengan kebaikan, itu lebih afdal. Jadi standar minimalnya jangan sampai mengambil haknya kita lebih daripada haknya kita, bahkan kepada mendolimi kepada orang lain yang tidak ada salahnya, itu saja. Ya, adapun kita tidak bisa mengikhlaskannya 100%, masih ada kesal, itu wajar, manusiawi. Siapa yang tidak kesal ketika dikhianati? Siapa yang tidak kesal ketika ada orang yang berbuat itu? Pasti ada. Ya. Tapi hal tersebut jangan sampai mengalahkan daripada al-adl, ya, suatu keadilan dalam bertindak dan dalam berbuat. Insya Allah bisa dipahami dengan baik, Pak. Ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Tahu gimana Pak Jatmiko? Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa aja, Ustaz. Ya.
Ya, karena memang tidak ada ya pertanyaan. Alhasil kita insya Allah selalu ya kita niatkan untuk merenungi daripada sirah Rasul SAW, tetapi nasihat dari saya pribadi saya kepada semua yang membaca daripada sirah Rasul SAW untuk membacanya dengan benar dan memahaminya dengan baik. Karena banyak orang-orang yang ingin merusak citra Islam, citra Rasul SAW melalui penjelasan sirah, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara yang diputarbalikkan faktanya, maka itu bisa menyebabkan akibat yang berbahaya dalam iman kita dan keyakinan kita. Ya, kita tutup majelis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-mauta ala dinil Islam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana alladhi alayhi i'timaduna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna ya akramal akramin wa arhamar rahimin wa akhtim a'marana wa a'marahum jami'an bil husna ya rabbal alamin wa anta radin 'anna waghfir liman kana mata min ashabina wa min ahbabina wa khususan man mata minhum Pak Agung Saladdin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahu warhamhu waskun jannah birahmatih wa yadkhul qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wasamihhu wa'afihi warfa' fi darajatihi ya arhamar rahimin wa tajawaz an sayyiatihi ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Saya pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.